Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat pagi. Hari ini kita ketemu lagi dalam perkuliahan manajemen operasional sesi yang ke-6 dengan topik strategi lokasi. Perkenalkan dulu, nama saya Rosana Eri dan semua presentasi pada mata kuliah ini menggunakan buku acuan operasional manajemen yang ditulis oleh J. Hazer dan Barry Render dan diterbitkan oleh Pearson Publishing. Oke, kita mulai perkuliahan kita dan akan saya mulai dengan kata tanya why seperti biasa. Mengapa? Mengapa sih kita perlu belajar strategi lokasi? Mengapa sih strategi lokasi itu menjadi sesuatu hal yang penting dalam pengelolaan perusahaan? Dan jawabannya seperti ini. Jadi kalau kita mengelola perusahaan, pasti tujuan akhirnya adalah mencari keuntungan atau memaksimalkan keuntungan. Dan cara memperoleh keuntungan atau cara menghitung keuntungan gitu ya. Kita dulu pernah belajar di ekonomi manajerial, rumusnya adalah profit sama dengan TR min TC atau total revenue dikurangi dengan total cost. Jadi profit itu akan lebih maksimal ketika revenue-nya kita naikkan dan cost-nya kita rendahkan. Begitu juga untuk pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi yang bagus yang bisa memaksimalkan profit itu adalah ketika dia bisa membantu perusahaan untuk menaikkan revenue atau mengurangi cost. Contohnya seperti ini. Yang revenue dulu, memaksimalkan revenue. Contohnya adalah Indomaret dan Alfamaret. Kalau kita lihat pemilihan lokasi Indomaret dan Alfamaret, biasanya dia itu jauh dari pusat kota, yang dekat dengan mall dan lain sebagainya, dan mereka biasanya lebih memilih dekat dengan pemukiman warga gitu ya. Itu kenapa? Karena memang lokasinya itu mereka ingin yang dekat dengan konsumennya atau customernya sehingga revenue-nya bisa mereka naikkan. Dan kalau misalnya yang mengurangi cost itu contohnya kita bisa lihat uh, Coca-Cola yang ada di Ungaran dekat dengan kita itu adalah salah satu yang mengurangi cost. Kenapa? Karena kalau misalnya dia diproduksi di luar negeri sana dan mereka ingin memasukkan barangnya ke Indonesia, pasti cost yang akan dikeluarkan tinggi. Pertimbangan lainnya juga adalah mendekati sumber daya seperti air. Airnya di sana di Ungaran itu lebih murah, jadi dia akan menurunkan cost-nya. Begitu juga dengan tenaga kerjanya, labor, itu juga lebih murah sehingga bisa menurunkan cost-nya. Dengan seperti itu, keuntungan yang didapat oleh sebuah perusahaan bisa semakin tinggi. Jadi keputusan lokasi itu nggak jauh-jauh dari konsep dari profit. Dia harus bisa meninggikan revenue, meningkatkan pemasukan perusahaan, atau dia harus juga bisa menurunkan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Konsepnya seperti itu. Oke, berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi lokasi. Ada 7 hal yang menjadi pertimbangan dalam penentuan lokasi. Yang pertama adalah produktivitas tenaga kerja, yang kedua nilai tukar mata uang dan risiko mata uang, yang ketiga biaya, yang keempat risiko politik, nilai, budaya, kelima itu adalah kedekatan dengan pangsa pasar, keenam kedekatan dengan pemasok, ketujuh kedekatan dengan pesaing atau kelompok pesaing. Kita mulai satu persatu dari yang pertama terlebih dahulu, produktivitas tenaga kerja. Jadi seperti ini, kalau perusahaan, ada beberapa perusahaan itu menjadikan produktivitas tenaga kerja menjadi hal yang paling penting ketika mau memutuskan lokasi perusahaannya. Contoh Coca-Cola yang tadi saya sebutkan di slide sebelumnya. Coca-Cola memilih di Ungaran itu salah satu pertimbangannya karena sumber dayanya itu terpenuhi, labor atau tenaga kerjanya terpenuhi dan dengan harga yang murah dibandingkan dengan kota-kota yang lain. Jadi mereka beranggapan atau perusahaan ini beranggapan bahwa ini bisa menurunkan biaya perusahaan atau menurunkan cost perusahaan.
Yang kedua, itu adalah nilai tukar mata uang dan risiko mata uang. Nah, ini sebenarnya yang menjadi hal yang penting juga dalam perusahaan-perusahaan ketika ingin menempatkan atau memasukkan barangnya di sebuah wilayah atau di sebuah negara. Kalau nilai mata uangnya atau nilai tukar mata uangnya nggak stabil, mereka biasanya juga tidak mau atau akan berpikir beberapa kali ketika ingin menginvestasikan ke negara itu, karena nilai tukar mata uang ini itu sangat berpengaruh atau dipengaruhi oleh banyak faktor seperti kondisi politik, kondisi moneter dan lain sebagainya. Jadi intinya negara tersebut pun tidak stabil. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi lokasi itu adalah biaya. Mereka akan menghitung biaya yang akan dikeluarkan ketika mau menempatkan perusahaannya di wilayah itu. Itu udah pasti, gitu ya. Lebih bagus dengan exporting atau menempatkan perusahaannya di sana atau dengan cara franchise atau waralaba saja. Ini biaya-biaya seperti ini itu juga perlu dipertimbangkan. Yang keempat, itu adalah risiko politik, nilai, dan juga budaya. Risiko politik jelas, kalau kondisi politik di suatu negara itu gonjang-ganjing gitu ya, itu pasti perusahaan juga akan berpikir ratusan kali untuk menempatkan perusahaannya di daerah tersebut atau di negara tersebut. Begitu juga dengan nilai. Nilai, contohnya adalah kalau Coca-Cola menempatkan perusahaannya di Ungaran itu secara nilai oke gitu ya, karena ini produknya masih minuman soda. Tapi kalau perusahaan di luar negeri gitu ya, terus mungkin bekerjanya atau sektornya atau dia pengolahannya itu minuman bukan soda, minuman keras, minuman beralkohol, pasti secara nilai itu nggak sama dengan nilai yang ada di Indonesia, sehingga akan susah diterima oleh masyarakat, akan mempunyai banyak hambatan dan lain sebagainya. Jadi risikonya terhadap value atau nilai itu juga tinggi. Begitu juga dengan budaya kayak gitu. Ada nggak pertumbukan budaya gitu ya, gap budaya yang menghalangi produk tersebut atau perusahaan tersebut dengan budaya setempat, itu juga menjadi pertimbangan tersendiri. Yang kelima itu adalah kedekatan dengan pangsa pasar. Nah, ini contohnya adalah Indomaret dan Alfamart tadi gitu ya. Mereka jarang sekali untuk menempatkan perusahaannya atau lokasi usahanya itu di pusat kota yang berdekatan dengan mall dan lain sebagainya. Tapi mereka biasanya lebih memilih dekat dengan pangsa pasar, dekat dengan pemukiman. Yang keenam itu adalah kedekatan dengan pemasok. Nah, ini pertimbangan ini biasanya yang dipakai oleh industri pengalengan ikan. Kenapa industri pengalengan ikan rata-rata adalah di daerah pantai ya, supaya karena agar dekat dengan pemasoknya. Pemasoknya adalah ikan-ikan dari nelayan-nelayan dan lain sebagainya, atau kapal-kapal yang bersandar di pelabuhan, sehingga mereka strategi lokasinya adalah dekat dengan pemasok. Yang ketujuh, yang terakhir itu adalah kedekatan dengan pesaing atau kelompok. Jadi ada beberapa perusahaan yang justru harus dekat dengan pesaing mereka atau kelompok pesaing mereka. Jadi yang mempunyai usaha sejenis. Contoh ini kalau di Jogja gitu ya, ada kawasan yang namanya kawasan Patok gitu ya. Dan itu semuanya di gang itu jualan bakpia. Makanya dikenal dengan bakpia Patok kayak gitu, karena di kawasan situ adalah penjualnya penjual bakpia semua. Dan kalau mau bikin bakpia ya lokasinya sebaiknya ada di daerah situ juga. Kenapa? Karena semua wisatawan atau orang-orang yang mencari bakpia akan menuju tempat itu. Jadi dekat dengan pesaing itu justru akan menguntungkan untuk orang yang memiliki usaha. Jadi 7 hal itu faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan lokasi. Bisa menjadi atau bisa dipilih salah satunya atau bisa digabungkan beberapa faktor-faktor tadi. Oke,
Berikutnya kita bahas mengenai strategi lokasi jasa. Ada 4 hal yang akan kita bahas bersama. Yang pertama adalah metode pemeringkatan faktor, yang kedua analisis biaya volume lokasi, yang ketiga metode pusat gravitasi, dan yang keempat adalah model transportasi. Kita mulai bahas satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama adalah metode pemeringkatan faktor. Namanya aja pemeringkatan, berarti nanti kita akan membuat peringkat-peringkat. Contoh akan menempatkan suatu usaha gitu ya, suatu perusahaan di beberapa wilayah, terus kemudian kita akan memilih wilayah yang paling tepat itu mana. Contoh untuk wilayah kawasan Jawa Tengah ada 3 opsi, misalnya Magelang, Semarang, dan Salatiga. Mana yang akan dipilih, maka akan ada faktor-faktor yang menjadi penilaian. Misalnya dari segi kedekatan dengan pemasok. Untuk Salatiga nilainya 8, untuk Semarang 7, untuk Magelang 5 gitu. Terus kedekatan dengan pangsa pasar, Salatiga nilainya 5, Semarang nilainya 10, sementara Magelang nilainya 6, dan lain sebagainya. Tadi kita udah bahas faktor-faktornya gitu ya. Itu untuk menilai, terus kemudian dikasih bobot di masing-masing 3 kota itu, terus kemudian nanti ditotal peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3 itu yang mana. Nah, yang akan kita pilih tentunya yang bobotnya paling tinggi atau skornya paling tinggi, alias peringkatnya juga paling tinggi gitu. Yang kedua adalah analisis biaya volume lokasi. Jadi selain tadi metode pemeringkatan, ada juga dengan cara yang lain, yaitu analisis biaya volume. Jadi kalau yang ini lebih menekankan pada biaya dan volume yang akan dihasilkan itu seberapa gitu. Biaya dari segi biaya dan volume yang akan dihasilkan. Kemudian di 3 kota itu akan dipilih mana dari biaya dan volumenya yang paling rendah tentunya. Kalau biaya gitu ya, biaya yang paling rendah itu yang mana yang akan dikeluarkan perusahaan. Nah, peringkat pertama itu yang akan diambil. Kemudian yang ketiga itu adalah metode pusat gravitasi. Kalau metode pusat gravitasi itu dengan menggunakan sumbu X dan Y atau dengan koordinat wilayah itu, dia lebih dekat dengan kota-kota mana atau dengan apa gitu ya. Misalnya pemilihan di Magelang. Magelang itu kalau secara gravitasi dia lebih dekat dengan kota-kota mana aja yang menjadi pemasok mungkin, yang jadi konsumennya, atau yang jadi sumber bahan bakunya dan lain sebagainya. Jadi Magelang itu menjadi pusat gravitasinya, dan kota-kota yang lainnya itu dipastikan dia harus dekat dengan pemasoknya, dia harus dekat dengan customernya, dia harus dekat dengan apa, dan nanti akan ada pilihannya yang paling tepat itu di wilayah mana berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itu dari segi letak geografisnya, karena ini ngomongin tentang gravitasi. Dan yang keempat itu adalah model transportasi. Kalau model transportasi itu tentunya untuk menentukan pola pengiriman terbaik dari beberapa poin penawaran atau sumber daya kepada beberapa poin permintaan tujuan. Intinya adalah dia nilai terbaik untuk pengiriman dan lain sebagainya itu yang di lokasi mana. Pilihannya berdasarkan itu, pengiriman. Jadi ada 4 hal itu yang bisa digunakan dengan tentunya beberapa pertimbangan faktor-faktornya. Oke, selanjutnya adalah strategi lokasi jasa. Ada 6 pertimbangan dalam memilih lokasi jasa. Yang pertama adalah daya beli konsumen, yang kedua jasa dan gambaran, yang ketiga persaingan di dalam area tersebut, yang keempat kualitas persaingan, yang kelima keunikan dari lokasi, yang keenam adalah kualitas fisik dari fasilitas dan bisnis sekitarnya. Contoh industri jasa yang mau kita buat percontohan adalah karaoke gini ya, karena deket kampus 1 itu kan ada karaoke gitu.
Oke, yang pertama terlebih dahulu ya kita bahas ya adalah daya beli konsumen pada area yang dituju. Kalau kita mau menentukan suatu lokasi usaha, pasti kita harus lihat daya beli konsumennya. Misalnya ada karaoke di depan, di agak depan ya, agak depan kampus kita gitu ya, dekat Pegadaian gitu. Daya belinya itu seperti apa kayak gitu. Jadi masyarakat di situ mampu nggak sih untuk membeli atau menggunakan jasa karaoke gitu, karena karaoke itu kan, industri jasa karaoke itu kan kebutuhan tersier ya, pasti kebutuhan primernya harus tercukupi terlebih dahulu, termasuk juga kebutuhan sekundernya gitu. Jadi mereka punya daya beli nggak di situ. Yang kedua itu adalah jasa dan gambaran sesuai nggak dengan demografis konsumen gitu. Oh ternyata masih bisa kalau di kota Salatiga industri karaoke, tapi kalau di kota-kota santri gitu ya, kota Demak mungkin, atau kota ya, kalau kota santri Demak ya, itu mungkin nggak cocok untuk ada industri karaoke di sana. Kalaupun ada mungkin karaoke-nya yang syariah kayak gitu ya, jadi nyanyinya sholawatan dan lain sebagainya. Nah itu harus dilihat gitu, jasa tersebut itu ya, itu harus sesuai dengan demografis orang-orang yang ada di situ. Tuh. Yang ketiga, persaingan di dalam area. Ketika mau menempatkan industri karaoke di situ atau usaha karaoke di situ gitu ya, persaingannya seperti apa? Oh, persaingannya udah ada loh, karaoke lokal ada 5 misalnya, atau ada 6 gitu dan lain sebagainya. Terus yang keempat itu kualitas persaingan. Kualitasnya persaingannya seperti apa? Persaingan ketat atau nggak ketat-ketat banget atau seperti apa gitu. Keenam, itu keunikan dari lokasi perusahaan dan para pesaingnya. Jadi kalau si karaoke A itu uniknya lokasinya itu ada di pinggiran kota Salatiga misalnya. Kalau si B gitu ya, karaoke si B ini tuh di tengah kota gitu ya. Kalau si C itu dekat permukiman gitu atau apa kayak gitu. Jadi ada keunikannya. Dan yang terakhir yang keenam adalah kualitas fisik dari fasilitas dan bisnis sekitarnya. Jadi kondisi kualitas fisiknya, bangunannya dan lain sebagainya, fasilitasnya itu bagus apa enggak, itu juga menjadi pertimbangan ketika kita memilih lokasi jasa. Oke, berikutnya adalah sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis ini kalau dalam bahasa Inggris kita sering dengernya Geographic Information System gitu ya, atau GIS gitu, sering disingkat-singkat kayak gitu. Ini apa sih? Ini adalah menyimpan dan memperlihatkan informasi yang dapat dihubungkan dengan lokasi geografis. Jadi nanti outputnya itu berupa peta yang akan bisa menampilkan banyak hal yang terkait dengan data-data. Ini banyak tools yang bisa digunakan, software-softwarenya seperti ArcView, ArcGIS dan lain sebagainya kayak gitu ya. Contohnya kayak gini nih, kita misalnya membutuhkan data penduduk yang gajinya itu di atas UMR, terus kemudian data penduduk yang punya hobi menyanyi, terus kita juga mempunyai data penduduk yang eh, berusia muda di atas, di antara 30 sampai 50 tahun kayak gitu misalnya. Itu yang menjadi kriteria ketika akan menentukan suatu wilayah untuk mendirikan usaha karaoke misalnya. Terus kemudian dari data-data itu digabungkan, dioverlaykan sehingga akan menampilkan sebuah data yang dalam perpetaan gitu ya, dalam bentuk spasial yang akan menampilkan 3 data tersebut. Dan nanti kita akan bisa melihat lokasi mana atau di tempat mana sebaiknya kita mendirikan usaha tersebut. Jadi sistem informasi geografis ini sangat membantu para manajer operasional untuk menentukan lokasi yang tepat bagi usahanya. Oke, sampailah kita pada akhir slide manajemen operasional sesi yang keenam dengan topik strategi lokasi. Pesan saya ada 3 seperti biasa. Jangan lupa subscribe. Yang kedua, tinggalkan nama, kelas, NIM di kolom komentar sebagai bentuk kehadiran kalian. Dan yang ketiga, silahkan bertanya di kolom komentar jika ada yang kurang jelas. Maaf bila banyak salah-salah saya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.